Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Ci dan Puan, di hari ini? Jadi di waktu kapanpun Anda melihat podcast kita, semoga dalam kondisi yang baik. Apa yang sedang dicita-citakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mensegerakannya. Saya mulai berdoa untuk Anda semua ketika membuka podcast kita di Info PKU dalam Sudut Dinding. Beberapa waktu lalu kita membahas tentang hal-hal yang viral. Beberapa waktu lalu juga kami memberikan Anda semacam pandangan yang bisa, baik itu pribadi, saya sampaikan selaku host yang sudah tidak lagi magang di Info PKU. Jadi saya sudah host tetap, jadi dimohon untuk membantu saya tetap di subscribe, tetap ditonton sampai habis. Kemudian juga jangan lupa kalau misalnya ada hal yang ingin kami bahas, itu mohon ditulis di kolom komentar ya. Dan Ci dan Puan sudah hampir berapa ya? Sudah hampir 1 tahun lah ya. Udah hampir 1 tahun kurang lebih. Sekarang sudah September, November, Desember, Oktobernya kelewat. Pengen cepet-cepet pindah hari kayaknya ya. Sudah hampir 1 tahun lah ya. Jadi 3 bulan lagi kita sudah akan menjemput 2023. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan kepada Anda, Ci dan Puan. Saya cukup bersyukur ketika beberapa waktu ini, ketika pandemi itu berubah menjadi endemi. Jadi kita sudah merasakan bahwasanya COVID-19 itu sudah mulai pudar. Bukan virusnya ya, tapi dampaknya gitu. Contoh misalnya ada berapa waktu lalu kita tidak bisa menggelar event sama sekali, bahkan untuk berkerumun pun tidak bisa. Kemudian belakangannya konser-konser sudah mulai ada loh. Jadi kayak kemarin tuh terakhir ada konser Padi sama konser Padi sama siapa ya? Tulus ya. Kemudian ada beberapa waktu lalu juga di ulang tahun Kota Pekanbaru ngundang Anji X Drive ya. Takut saya salah karena sudah menjadi X Armada. Ya mungkin tuh kita juga ikut liputan. Sudah ramai sekali kita menikmatilah hal-hal yang ketika ketika pandemi dipospon gitu ya. Akhirnya semuanya keluar. Ini belakangan ke depan akan ada konser Krispatih. Itu ada menjadi satu, ada yang di Alamaya, ada Krispatih, ada Ran jadi satu, ada Diskoria dan lain-lain ya. Kemudian juga kabar juga nanti akan ada Rosa, konsernya Rosa. Ada konsernya Rizky dan juga Rizky Fabian dan juga Mahalini. Ini kan menjadi salah satu hal yang patut kita syukuri, Cik dan Puan. Ini menurut saya memang melihat bagaimana geliatnya juga untuk beberapa event-event lain. Beberapa event-event acara ulang tahun sudah mulai boleh digelar di situasi keramaian. Kemudian juga pernikahan sudah mulai boleh disilakan untuk berpesta tanpa ada tanpa ada ini ya. Kalau dulu harus 50 naik, 50 turun, 50 naik, 50 turun gitu ya. Sekarang sudah tidak lagi dibatasi untuk dalam satu ruangan. Ini cukup kita syukuri. Semoga ketika kita patuh dan juga taat dengan vaksin-vaksin yang memang disuruh dan juga memang dianjurkan oleh pemerintah, kita lakukan secara dengan baik. Nah, ada satu hal yang beberapa waktu lalu sempat dipospon, tapi tiba-tiba ikutan terjadi. Kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru. Event berjalan, parkir naik. Ini cocok nih. Tapi banyak yang ya namanya ada yang pro dan kontra ya, Cik dan Puan ya. Mungkin kita juga nggak bisa kontra secara 100%. Kita juga tidak bisa pro secara 100%. Hanya saja beberapa mengkritisi terkait dengan kenapa ketika kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru ini tidak sejalan dengan beberapa hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Soalnya contoh ya, kenaikan parkir harusnya cobalah untuk dinaikkan, tapi kita dikasih tahu, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk tahu-tahu parkir sudah naik gitu. Baru setelah parkirnya dinaikkan, baru disampaikan bahwasanya ini parkir naik. Ketika hal ini dikonfirmasi, jadi saat ini kita sedang dipimpin oleh Pak PJ Wali Kota ya, penjabat ya. Jadi ada memang ketika kan masa jabatan dari wali kota sebelumnya, Firdaus Ayat yang wali kota dan wakil wali kota itu kan sudah habis.
Sementara kita harus mengikuti pemilu serentak di 2024 ya. Jadi memang ada gap year di antara 2000 habisnya masa jabatan Firdaus Ayat yang tidak mungkin diperpanjang karena itu akan melanggar konstitusi. Jadi siapapun pemimpin yang mengextend jabatannya itu melanggar konstitusi karena demokrasi hanya berlaku 5 tahun untuk pejabat wali kota, untuk kepala daerah, kepala negara bahkan hanya 5 tahun, tidak bisa lebih. Akhirnya Mbak Muflihun ini ditunjuk sebagai penjabat wali kota Pekanbaru. Nah, ketika dikonfirmasi terkait dengan tarif parkir, kita bisa bilang apa ya, Ci dan Puan ya? Dibilang buang badan ya enggak. Tapi memang tidak salah ketika Pak Muflihun. Jadi memang saya kutip pemberitaan dari cakaplah.com. Terima kasih sudah memberikan kami informasi-informasi terbaik ya dari cakaplah.com. Ada tarif layanan parkir jalan umum di Kota Pekanbaru. Ini kan resmi naiknya di Kamis lalu. Jadi kalau kita ngambil video ini itu setelah hari Kamis. Jadi di tanggal 1 September 2022 itu resmi mengalami kenaikan. Hanya saja tidak disampaikan, Ci dan Puan. Kita taunya kenaikan tarif parkir ketika ada yang posting struk parkir itu sudah jadi 2.000 untuk roda 2, kemudian kendaraan roda 4-nya 3.000. Itu untuk yang di pinggir jalan ya. Itu untuk yang di pinggir jalan, baik itu yang untuk di beberapa supermarket. Tapi sebelum saya tapping tadi saya kesini ke salah satu supermarket. Ketika saya kasih 1.000 mungkin abangnya masih nerima karena saya datang terus cuma beli aqua doang terus keluar gitu ya. Jadi dia nerima uang 1.000 gitu. Tidak diperdebatkan. Memang penerapan kenaikan tarif parkir ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 41 di tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 148 tahun 2020 tentang layanan parkir pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Perwaku ini tertanggal 9 Mei 2022 ditandatangani oleh Wali Kota Pekanbaru ketika itu. Nah, yang tadi saya sampaikan, Firdaus ketika itu masih menjabat sebagai Wali Kota Pekanbaru sebelum dilanjutkan oleh Muflihun sebagai penjabat Wali Kota Pekanbaru saat ini hingga nanti 2024 ya, hingga nanti kita pemilihan dan juga terpilihlah Wali Kota yang baru. Dengan begitu, Ci dan Puan, tarif parkir yang kemarin di Perwako nomor 41 tahun 2022 ini, layanan parkir roda 2 itu sebesar 2.000 dan untuk roda 4 sebesar Rp3.000 dan juga roda 6 sebesar Rp10.000. Ini sudah naik, sudah resmi naik. Kemudian ini ketika kita mengutip dari cakaplah.com, Ci dan Puan, ini memang menjadi salah satu corong informasi dari saya juga yang menjadi favorit juga. Selain bertanggung jawab juga penulisannya bagus, selain itu juga bisa kayak informasinya juga tidak menggiring opini publik secara sepihak saja gitu. Nah, PJ Wali Kota Pekanbaru menjelaskan kebijakan tersebut diproses sebelum dirinya menjabat. Ia juga mengaku terkejut dengan kenaikan parkir di hari itu. Di hari Kamis tanggal 1 itu dia terkejut. Kabarnya beliau tidak tahu bahwasanya tarif parkir sudah naik. Untuk membahas lebih jauh terkait dengan seperti apa sebenarnya, kita bisa bilang seperti apa sebenarnya lingkup pekerjaan penjabat wali kota dengan wali kota terpilih itu apakah berbeda gitu. Jadi kalaupun ketika Perwako sebelumnya, maksud saya Perwako sebelumnya yang terkait dengan itu, kemudian sekarang ada penjabat, apakah tidak bisa untuk mempospon gitu ya, dipospon dulu lah beberapa hal-hal ini sampai sedikit lebih mereda. Memang kemarin saya sempat juga, Ci dan Puan, mungkin Anda juga sering ngobrol bersama dengan teman-teman kali ya, terkait dengan apakah kita tuh sebenarnya nggak miskin loh dengan tarif parkir yang cuma 2.000 atau 3.000 gitu. Tapi kenapa kita nggak rela gitu ya? Bukan nggak rela sih, lebih kayak ya kita bereaksi lah terhadap ini gitu. Jadi memang kalau yang saya rasakan secara pribadi ketika kita discuss terkait dengan hal itu, ya rela-rela aja sih sebenarnya 2.000, 3.000 kita bayar. Namun ini kan harus sesuai dengan ketika kenaikan sesuatu
suatu hal, contohnya parkir gitu ya, kan seharusnya sesuai dengan seperti apa kenaikan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Jadi ketika uang retribusi masuk, apakah Kota Pekanbaru sudah memberikan yang terbaik untuk warganya, kan begitu ya. Jadi ketika ada kenaikan, apakah sudah memberikan yang terbaik untuk warganya, dan apakah sudah melihat seperti apa warganya dalam situasi seperti ini gitu, dalam situasi pandemi seperti ini, dalam situasi ekonomi ya, dalam ekonomi saat ini gitu, apakah sudah pantas atau kita postpone dulu deh gitu. Karena setelah tarif parkir naik, bahan bakar juga naik. Jadi Pertalite kabarnya juga sudah naik nih, kabarnya di pom bensin juga sudah 10.000, karena kemarin sempat gagal juga, atau tidak sempat dilaporkan, atau tidak sempat di announce bahwasanya itu sudah akan dinaikkan. Tapi Cidan Puan, kita sudah tidak bisa merubah sesuatu kebijakan yang sudah baik itu diputuskan, baik itu disampaikan, dan bahkan sudah diterapkan. Barangkali kita hanya bisa meminta kepada baik itu para pemangku kebijakan yang saat ini ya, kalaupun apa-apa sekarang naik, mohon gaji dinaikin juga dong. Jadi untuk yang karyawan atau juga untuk yang pengusaha. Nah, hari ini kita ngobrol ya sedikit campur-campur. Ini saya ngobrol dengan Anda. Jadi Cidan Puan, Sudut Dindin hadir untuk Anda melalui info PKU. Jika ada yang ingin Anda sampaikan atau ada yang ingin Anda minta kami untuk membahas dan juga membedah dan juga mencari faktanya, Anda boleh silakan, baik itu nge-direct message melalui Instagram, Facebook, atau bahkan Twitter di info PKU. Ada informasi Pekanbaru di Facebook, atau juga info PKU _ di Instagram, juga info PKU untuk Twitter ya. Atau juga Anda bisa langsung beri kami komentar melalui YouTube ini. Melalui komentar di YouTube, silakan memberikan informasi kepada kami, karena kami pun akan memberikan Anda ruang untuk memberikan masukan, memberikan pandangan, dan juga memberikan berbagai kritikan serta keluhan. Jadi Sudut Dindin dan info PKU memang hadir untuk Anda sebagai ruang cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.